Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nita Aprilia. Saya berasal dari SMKN 11 Bandung. Saya berada di jurusan TKJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengenalan dan basic Cisco. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam tentang jaringan komputer, penting bagi kita untuk memahami dulu dasar-dasarnya. Salah satunya adalah mengenal Cisco, yaitu salah satu perusahaan teknologi yang sangat terkenal di bidang jaringan komputer dan banyak digunakan di berbagai perusahaan, sekolah, bahkan di internet yang kita gunakan setiap hari. Pada kali ini, kita akan membahas beberapa konfigurasi dasar yang biasanya dilakukan pada perangkat Cisco seperti router atau switch. Konfigurasi ini penting supaya perangkat bisa digunakan dengan aman dan mudah dikenali di dalam jaringan. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Di perangkat Cisco, seperti router atau switch, terdapat beberapa mode utama yang digunakan untuk mengelola dan mengkonfigurasi perangkat. Setiap mode memiliki fungsi dan tingkat akses yang berbeda. Nah, di mode pertama, ada User Access Mode. Mode ini adalah mode awal yang muncul ketika kita pertama kali masuk ke perangkat Cisco. Prompt yang muncul pada mode ini adalah seperti ini. Pada mode ini, kita hanya bisa menjalankan perintah dasar seperti melihat informasi perangkat atau mengecek status jaringan. Namun, pada mode ini, kita belum bisa melakukan konfigurasi pada perangkat, jadi aksesnya masih terbatas. Biasanya, perintah yang digunakan di mode ini hanya untuk monitoring atau pengecekan saja, misalnya melihat informasi sistem. Nah, lalu di mode kedua ada Privilege Access Mode. Untuk mode ini, biasanya kita mengetik perintah enable dari User Access Mode. Prompt yang muncul pada mode ini adalah seperti ini. Pada mode ini, kita memiliki hak akses yang lebih tinggi dibandingkan User Access Mode. Kita bisa melihat lebih banyak informasi tentang perangkat dan juga bisa mengakses perintah yang lebih lengkap. Mode ini juga menjadi langkah awal sebelum melakukan konfigurasi pada perangkat Cisco. Dan di mode ketiga, ada Global Configuration Mode. Mode ini digunakan ketika kita ingin mengubah atau menambahkan konfigurasi pada perangkat Cisco. Untuk masuk ke mode ini, biasanya kita mengetik perintah configure terminal dari Privilege Access Mode. Prompt yang akan muncul pada mode ini adalah seperti ini. Pada mode ini, kita bisa melakukan berbagai konfigurasi seperti mengatur hostname perangkat, membuat password, mengatur banner atau pesan peringatan, serta melakukan konfigurasi jaringan lainnya. Mode ini sangat penting karena semua pengaturan utama perangkat dilakukan di sini. Jadi, intinya, dari ketiga mode ini memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari User Access Mode, yaitu hanya untuk melihat informasi dasar. Lalu ada Privilege Access Mode, untuk memiliki akses lebih luas untuk mengelola perangkat. Lalu ada Global Configuration Mode, digunakan untuk melakukan konfigurasi pada perangkat Cisco. Nah, selanjutnya ada Sub-Configuration Mode. Sub-Configuration adalah mode konfigurasi lanjutan pada router yang digunakan untuk mengatur bagian tertentu dari perangkat, seperti interface jaringan dan line console atau 50Y. Mode ini berada di dalam Global Configuration Mode. Yang pertama, ada Interface Configuration Mode. Prompt-nya seperti ini. Interface Configuration Mode adalah mode yang digunakan untuk mengatur interface jaringan pada router. Interface adalah port jaringan pada router yang digunakan untuk menghubungkan router dengan jaringan lain. Contoh interface-nya ada Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, dan Serial.
Interface Configuration Mode digunakan untuk memberikan alamat IP, mengaktifkan interface, mengatur speed, dan untuk menghubungkan ke jaringan lain. Lanjut, yang kedua ada Line Configuration Mode. Prompt-nya seperti ini. Line Configuration Mode digunakan untuk mengatur jalur akses ke router, seperti konsol dan telnet. Mode ini biasanya digunakan untuk keamanan login router. Line Configuration Mode digunakan untuk mengatur password login, mengaktifkan login, mengatur timeout, dan mengatur akses telnet. Selanjutnya membahas Basic Cisco, yaitu beberapa konfigurasi dasar yang biasanya dilakukan pada perangkat Cisco, seperti router atau switch, agar perangkat tersebut siap digunakan dalam jaringan. Yang pertama, ada konfigurasi nama host. Hostname adalah nama yang diberikan pada perangkat jaringan, misalnya router atau switch. Tujuannya agar perangkat lebih mudah dikenali saat kita mengelola jaringan. Misalnya kita memberi nama router dengan nama router sekolah atau router 1, sehingga kita tahu perangkat mana yang sedang kita konfigurasi. Yang kedua, ada konfigurasi password enable. Password enable digunakan untuk mengamankan akses ke privilege access mode, yaitu mode yang memiliki hak akses lebih tinggi untuk mengatur dan mengubah konfigurasi perangkat. Dengan adanya password ini, tidak semua orang bisa masuk ke mode tersebut, sehingga keamanan perangkat lebih terjaga. Dan selanjutnya ada konfigurasi Message of the Day atau MOTD. MOTD adalah pesan yang akan muncul ketika seseorang mencoba mengakses perangkat Cisco. Biasanya pesan ini berisi peringatan atau informasi, misalnya bahwa perangkat tersebut hanya boleh diakses oleh administrator jaringan. Tujuannya untuk memberitahu pengguna bahwa akses ke perangkat ini memiliki aturan tertentu. Berikutnya, ada konfigurasi password console. Password console digunakan untuk melindungi akses melalui konsol atau kabel langsung ke perangkat. Dengan adanya password ini, seseorang harus memasuki kata sandi terlebih dahulu sebelum bisa masuk dan mengakses perangkat Cisco. Dan yang terakhir, ada menyimpan konfigurasi. Setelah semua pengaturan selesai dilakukan, konfigurasi harus disimpan agar tidak hilang ketika perangkat dimatikan atau di-restart. Jika konfigurasi tidak disimpan, maka semua pengaturan yang sudah dibuat bisa kembali seperti semula. Jadi, Basic Cisco ini merupakan langkah awal dalam mengatur dan mengamankan perangkat jaringan sebelum digunakan lebih lanjut dalam sebuah jaringan komputer. Nah, berikutnya ada check configuration. Di slide ini menjelaskan tentang cara mengecek konfigurasi pada router Cisco setelah kita melakukan pengaturan. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah konfigurasi yang kita buat sudah berjalan dengan benar atau belum. Nah, pada router kita bisa menggunakan beberapa perintah untuk melihat status dan konfigurasi yang ada di perangkat. Nah, yang pertama ada check status interface. Kita bisa memasukkan perintah seperti ini. Perintah show IWIP interface brief digunakan untuk melihat status semua interface pada router secara singkat. Lalu yang kedua ada cek konfigurasi aktif. Kita bisa memasukkan perintah seperti ini. Perintah show running config digunakan untuk melihat semua konfigurasi yang sedang aktif di router. Konfigurasi ini tersimpan di RAM dan langsung digunakan oleh router saat berjalan. Dengan perintah ini, kita bisa melihat konfigurasi interface, IP address, password router, konfigurasi routing, dan konfigurasi line console atau 50Y. Nah, lalu terakhir ada cek password. Kita bisa memasukkan perintah seperti ini. Perintah show startup config digunakan untuk melihat konfigurasi yang tersimpan di memori permanen. Konfigurasi ini akan dijalankan saat router dinyalakan kembali. Nah, terakhir ada configuration IP address. Pada bagian ini, kita bisa melakukan konfigurasi IP address pada interface router.
IP address diperlukan agar router dapat berkomunikasi dengan jaringan lain dan mengirimkan data antar perangkat dalam jaringan. Konfigurasi IP address biasanya dilakukan pada interface router yang terhubung dengan jaringan. Nah, sekarang kita akan mencoba langsung mempraktekannya menggunakan Cisco Packet Tracer agar kita bisa melihat bagaimana konfigurasi ini bekerja dalam sebuah simulasi jaringan. Nah, di sini saya udah membuka aplikasi Packet Tracer. Beginilah tampilan dari Cisco Packet Tracer. Nah, yang kita butuhkan yaitu satu router dan satu switch. Di sini routernya aku pakai yang 2911. Selanjutnya kita membutuhkan switch. Di sini sebagai contoh saya menggunakan switch yang 2960. Selanjutnya untuk menghubungkannya kita memakai kabel strike dari router ke switch. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ya kalau tandanya masih merah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Pertama, aku akan mengkonfigurasi dulu di switch, lalu masuk ke CLI. Nah, tampilan di CLI seperti ini ya teman-teman. Kita bisa langsung ketik enter dan masukkan perintah, yaitu perintahnya adalah ketik enable. Memasukkan perintah ini digunakan untuk masuk ke mode privilege access agar dapat melakukan konfigurasi pada switch. Nah, sekarang kita masuk ke mode konfigurasi. Kita bisa langsung aja ketik atau masukkan perintah yaitu configure terminal. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk masuk ke mode konfigurasi global pada switch. Nah, selanjutnya kita akan mengganti hostname switch, yaitu kita bisa masukin perintah hostname GT1 itu sebagai contoh ya teman-teman. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk mengubah nama switch dari switch menjadi GT1 agar mudah dikenali dalam jaringan. Bisa kita lihat sendiri ya kalau namanya jadi GT1. Nah, selanjutnya untuk keluar dari mode konfigurasi, kita bisa memasukin perintah yaitu exit. Perintah ini tuh digunakan untuk keluar dari mode konfigurasi. Nah, teman-teman, tampilannya jadi seperti ini ya. Kalau udah seperti ini, kita ketik lagi enter. Nah, sekarang kita akan menyimpan konfigurasi dengan memasukkan perintah yaitu write. Dengan memasukkan perintah ini tuh, kita bisa menyimpan konfigurasi yang telah dibuat ke dalam memori perangkat sehingga konfigurasi tidak hilang ketika perangkat dimatikan atau di restart. Nah, langsung aja kita ketik enter dan di situ sudah terlihat ada kata OK, yang artinya konfigurasi telah berhasil disimpan. Nah, konfigurasi di switch sudah selesai. Sekarang lanjut kita konfigurasi di router. Pertama, klik routernya, lalu masuk ke CLI dan tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada kata yes atau no. Kita klik no ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik enter dan tampilannya akan sama seperti yang ada di switch tadi, yaitu kita masukkan dulu perintah enable, lalu enter, dan sekarang kita masukkan lagi perintah yaitu configure terminal. Ini langkah-langkahnya masih hampir sama seperti yang ada di switch tadi. Nah, selanjutnya kita klik lagi enter dan kita masukkan hostname. Di sini aku pakai hostname WS1. Selanjutnya kita enter lagi dan di sini yang bedanya teman-teman. Di sini kita akan memasukkan password enable. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah yaitu enable secret. Dan di sini kita bisa langsung masukkan aja kode atau passwordnya. Di sini aku pakai TMN123. Perintah ini tuh digunakan untuk memberikan password pada mode privilege sehingga hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses konfigurasi router. Setelah itu kita ketik enter lagi dan selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi interface. Perintah ini tuh digunakan untuk memiliki interface jaringan pada router yang akan dikonfigurasi. Kita di sini bisa langsung masukin perintahnya aja yaitu interface gigabit ethernet 0,0.
Nah, lanjut kita klik enter lagi dan di sini kita akan memberikan alamat IP pada interface. Perintah ini tuh digunakan untuk memberikan alamat IP dan subnet mask pada interface router agar router dapat terhubung dengan jaringan. Di sini kita bisa langsung masukin aja perintahnya, yaitu ketik IP address dan masukin IP addressnya ya, yaitu 192.168.1.1 dan lanjut akan kita masukkan subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Nah, lanjut lagi kita klik lagi enter dan di sini kita akan mengaktifkan interface-nya ya teman-teman. Di sini kita masukkan perintah yaitu ketik no shutdown. Nah, perintah ini tuh untuk mengaktifkan interface agar dapat digunakan untuk komunikasi jaringan. Jika berhasil akan muncul pesan seperti ini ya teman-teman. Nah, artinya interface sudah aktif dan siap digunakan. Jadi, konfigurasi yang ada di router sudah selesai. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ya, warnanya jadi berubah. Yang asalnya merah menjadi hijau, yang artinya konfigurasi kita telah berhasil. Mungkin itu saja video tutorial dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.